Oke, halo semua, balik lagi bareng kami KCC. Kami cari cerita. Di episode kali ini kita mendapat lagi satu cerita ya dari siapa? Vino. Itu nama samaran btw. Jenis ceritanya random dan akan dibacakan oleh kawan kita Gilang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini uh, teman kita nyeritain pengalaman ketika dia mudik ke rumah neneknya. Apa? Apa? Ya apa? Pas waktu umur 2 atau 3 tahunan. Nah, oke. Cerita berawal dari sekeluarga yang berangkat mudik. Enggak. ulang. Sorry. Oke. Cerita berawal dari sekeluarga. Ada bapak, ibu, kakak, sama penulis yang berangkat mudik dari Bandung ke rumah nenek dari keluarga ibu di salah satu daerah di Sumatera. Perjalanan ke sana memakan waktu 2 hari 1 malam dengan bis dan kapal. Jauh tuh. Udah di mana cina tadi tuh? Sumatera. Nah, perjalanan cukup lancar. Melewati Selat Sunda menaiki kapal yang cukup besar. Melihat sunset dan lumba-lumba yang mengikuti di samping badan kapal. Anjay, lumba-lumba, cok. Hingga sampai di mana kami turun dan perjalanan darat dilanjutkan. Setelah istirahat di suatu rumah makan, entah kami yang berganti bis atau ada pergantian penumpang, gua lupa. Bapak menemukan ada gelagat aneh pada salah seorang penumpang. Penumpang ini terus mendesakkan posisinya pada penumpang lain yang sedang berdiri. Bapak dengan berani menegur orang tersebut, masih banyak tempat kosong. Kenapa mendesak-desak penumpang lain? Anjing malu, cok. Terus. Karena sadar tindakannya disadari oleh bapak, penumpang itu langsung menurut. Dan mau tahu? Plot twistnya penumpang itu berniat untuk melakukan tindakan kurang baik alias mencopet. Kenapa gue bisa tahu? Karena orang ini bercerita langsung pada bapak gue. Orang aneh. Ceritanya, setelah dia ditegur, kemudian dia duduk di samping bapak. Dia bertanya apakah bapak gue seorang anggota. Ya, jawab bapak. Dan malah berakhir dengan sesi curhat, di mana ternyata orang ini adalah mantan anggota yang dipecat karena suatu kasus. Bertanya apakah sedang mudik bersama keluarga, yang mana keluarganya. Bapak dengan hati-hati menjawab pertanyaan orang ini karena khawatir akan mengancam keluarganya. Dan ternyata apa yang orang ini bilang, tenang bang, saya jagain sampai tujuan. Anjay. Haha, sungguh mencengangkan. Mendapat omongan demikian dari orang yang entah dari mana asalnya. Dari percakapan singkat di bis yang akhirnya berhenti karena waktu istirahat, tanpa diduga, kami malah mendapat bingkisan dari orang tersebut. Jadi berbanding terbalik, cok. Iya, dari nyopet jadi ngasih ya. Singkat cerita, kami sampai di kampung halaman ibu alias rumah nenek. Disambut oleh sanak saudara dan diadakan pesta penyambutan kecil-kecilan berupa makan-makan karena bertepatan juga dengan diadakannya acara saudara yang lain. Selesai semua acara itu, di malam harinya, semua bapak-bapak kampung tersebut berniat bergadang sekalian bercengkrama dengan bapak gua. Namun, apa yang mereka dapati bukanlah suasana sukacita, tapi malah suasana horor. For your information, rumah nenek ini terletak di pinggir sungai yang suasananya masih sangat dekat dengan alam. Wah, serem, cok. Ada rumah besar di pinggir lapang dengan rumah nenek, dan para bapak-bapak ini mendapati banyak anjing yang menggonggong di sekitar rumah ini. Disusul dengan omongan salah seorang warga yang bilang ada sekelebatan putih, mengisyaratkan sudah waktunya untuk bubar dengan dalih sudah terlalu larut.
Beralih ke sudut pandangku, aku yang tidur di pelukan bapak di salah satu ruangan yang disediakan khusus oleh nenek. Untuk keluargaku terbangun karena ingin pindah ke pelukan ibu. Sedangkan kakak tidur bersama nenek dan sepupu lain di kamar nenek. Tak berselang lama, gua mendengar geraman seperti orang mengorok, tapi terlalu aneh untuk menyangka itu adalah suara bapak yang mengorok, karena terlalu besar dan nyaring. Aku pun menghiraukannya, dan mencoba untuk tidur, aku apa gua? Sorry. Dan mencoba untuk tidur tapi tak bisa. Karena terlalu nyaring dan terdengar seperti mondar-mandir di sekitaran rumah. Cing. Sebelum sempat bertanya suara apa itu, ibu mendahuluiku dan bertanya pada bapak. Pak, suara apa itu? Yang artinya, itu bukan suara bapak yang mengorok. Perdebatan mulai terjadi menebak-nebak suara apa itu. Dari mulai apakah suara paman yang tidur di lantai 1, atau siapalah itu. Tak ada titik temu, serta suara itu tak kunjung berhenti, dan malah menjadi lebih keras dari sebelumnya, mengitari sekeliling rumah. Entah berapa lama, tak ada yang menghitung. Bapak berniat mengintip dari balik jendela yang hanya ditutupi kain, tetapi ibu melarang karena takut itu adalah harimau dari kebun kopi di hutan seberang sungai dan malah menerkam. Lama berdiam, kami masih mencoba memejamkan mata. Ya, tidur-tidur ayam kali ya. Dengan suara yang terus mengelilingi rumah. Samar-samar terdengar suara lain dari kejauhan, suara motor bebek dengan knalpot embernya. Membuat kami sekeluarga lega karena membuat suara geraman itu menjauh. Tetapi, hal tidak terduga malah terjadi. Seketika setelah suara motor itu lewat dan hilang, suara geraman itu muncul kembali, tapi dari halaman belakang, disertai suara bebek peliharaan nenek yang berkuek dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kami panik, takut jika itu benar-benar harimau. Tetapi, di tengah kepanikan itu, entah apa sebab yang membuat gua tiba-tiba tertidur, tanpa tahu apakah ibu dan bapak juga tertidur atau tidak. Pagi harinya, gua terbangun, mendapati ibu sama bapak ribut-ribut keluar rumah, menanyakan saudara-saudara yang lain mengenai kejadian semalam. Apakah mendengar suara geraman, suara motor, dan keributan di kandang bebek itu juga atau tidak. Tapi tak ada yang mendengar termasuk kakak gua. Kami keheranan, bertanya-tanya. Gunanya. Tetapi kami sekeluarga menyimpulkan itu suara sambutan dari apapun itu. Mungkin untuk gua yang pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Sumatera. Hahaha. Karena kakak gua udah pernah dan gak ada kejadian kayak gitu. Oke. Demikian cerita pengalaman gua pertama kali mudik. Maaf atas penulisan. Oke, penulisan udah aman. Thank you banget. Malah ini, wah, apresiasi sih. Enak banget buat dibaca, cuman ya yang bacanya rada error. Oke. Sorry banget. Oke. Sepertinya tadi harus agak diulang ya. Gimana percakapan ibunya? Pak, suara itu apa? Suara itu. Kayaknya itu bukan ibu deh. Oke. Coba lebih lembut dong. Pak, itu suara apa ya? Anjen. Yeah. Oke. Itu adalah suara impersonate ibu dari Gilang ya. Kecocokan ibu mana? Oke. Ya, terima kasih Vino atas sumbangan ceritanya ya. Cukup menegangkan untuk sebuah cerita random. Orangnya juga agak random ya. Dari copet jadi ngasih. Oke. Mungkin sekian Vino, kami tunggu cerita yang lainnya. Semoga menjadi donatur tetap ya. Gua Renal, Gua Gilang. sampai jumpa lagi di KCC.